Sangat lelucon kata-kata Gus Dur. Beliau pernah berkata, hanya ada 3 polisi yang jujur di Indonesia, yaitu patung polisi, polisi tidur, dan Hugeng. Dan siapakah Hugeng yang dimaksud Gus Dur? Kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, hormat senjata! Mari kita kupas sedikit sosok polisi jujur yang disebutkan oleh Bapak Gus Dur ini. Akhir-akhir ini masyarakat dibuat dilema tentang kinerja kepolisian Indonesia. Banyak deretan kasus yang melibatkan oknum-oknum kepolisian. Tetapi tidak dipungkiri juga, negara ini telah melahirkan polisi-polisi yang jujur, polisi yang bekerja dengan profesional, sebagaimana mestinya menjadi pengayom masyarakat. Salah satunya yaitu Jenderal Hugeng. Hugeng bernama lengkap Hugeng Iman Santoso. Ia lahir di Pekalongan tanggal 14 Oktober 1921. Ia adalah salah satu tokoh polisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri. Yang kelima, Hugeng dikenal masyarakat sebagai polisi paling berani dan jujur di Indonesia. Keberaniannya bisa dilihat saat ia membongkar kasus-kasus besar. Hal inilah bukti nyalinya yang pemberani dan tak pandang kompromi. Hugeng pernah memberantas kasus mafia-mafia judi di Sumatera Utara. Dari sinilah awal mula kejujuran dan sepak terjang Hugeng bisa dilihat. Ia tegas dalam menolak suap-suap yang diberikan padanya. Ia merasa dihina atas bentuk suap dalam bentuk apapun. Hugeng adalah sosok polisi sederhana yang tidak silau dengan sebuah kemewahan. Kesederhanaannya pun diajarkan kepada anak-anaknya. Hugeng hidup pada era di mana banyak penjabat pemerintah yang korup. Ia menjabat di era kepemerintahan Soeharto, era di mana suap dan korup bisa dibilang merajalela. Dan salah satu kasus besar lainnya yang ditangani Hugeng adalah kasus Sum Kuning, sebuah kasus pemerkosaan seorang penjual telur bernama Sumarijem di Yogyakarta. Peristiwa ini juga menjadi salah satu kasus besar yang ditangani oleh Kapolri Jenderal Hugeng. Kasus ini bisa dibilang kasus besar karena diduga melibatkan anak-anak penjabat dan putra salah seorang pahlawan revolusi. Selain diperkosa sedemikian keji, uang sebesar Rp4.650 hasil dagangan telurnya juga dirampas. Sum yang sudah tak berdaya lalu dibuang di tepi jalan Wates, Purworejo, daerah Gamping. Kasus ini sempat menggegerkan masyarakat Yogyakarta. Banyak kejanggalan-kejanggalan saat penyidikan kasusnya. Kasus menjadi rumit dikarenakan melibatkan anak-anak penjabat dan salah satu anak pejuang pahlawan revolusi. Peristiwa itu pun dimuat di koran-koran Yogyakarta. Bahkan kasusnya terdengar sampai di luar kota Yogyakarta. Karena kasusnya sudah menyebar di telinga masyarakat lewat koran-koran yang sudah tersebar, gadis Malang berusia 17 tahun itu kemudian malah dijadikan tersangka dengan tuduhan pencemaran nama baik. Jaksa menuntut Sum 3 bulan penjara dan percobaan 1 tahun. Bayangkan, sudah diperkosa, dilecehkan, Sum juga kini jadi terdakwa. Tetapi Sum diselamatkan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hakim membebaskan Sum dari tuntutan jaksa. Tak ada bukti Sum membuat kesaksian palsu. Sum dengan jujur berkata apa yang pernah dialaminya. Kejanggalan ini pun sampai ke telinga Hugeng. Hugeng pun memerintahkan membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini. Namanya Tim Pemeriksa Sum Kuning, yang dibentuk Januari 1971. Hugeng mengancam dan berjanji akan menyeret anak-anak penjabat itu dalam kasus Sum Kuning. Kapolri Hugeng lalu melaporkan perkembangan kasus Sum Kuning ke Presiden Soeharto.
Namun, bukannya memberi dukungan, Soeharto malah menyuruh Hoegeng untuk tidak ikut campur dalam kasus ini dan meminta kasus ini diambil alih oleh pemerintahan pusat. Namun Hoegeng tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau salah tetap kita tindak, ujar Hoegeng. Soeharto pun melihat tekad Hoegeng yang besar untuk membongkar kasus ini. Sejak saat itulah Kapolri Hoegeng kehilangan jejak perkembangan kasus Sum Kuning. Dirinya kecewa dengan dilepasnya penanganan kasus itu dari tangan kepolisian. Dalam kasus persidangan perkosaan Sum, polisi kemudian mengumumkan pemerkosa Sum berjumlah 10 orang. Semuanya anak orang biasa, bukan anak penggede, alias penjabat negara. Inilah yang disebut sebuah rekayasa peristiwa. Semua orang bisa jadi kambing hitam, dan dalangnya pun bisa sesuka hati menyulap kasusnya. Sejak terlibatnya Presiden Soeharto dalam kasus ini, Hoegeng sadar ada kekuatan besar untuk membuat kasus ini menjadi biasa. Bahkan tanggal 2 Oktober 1971, buntut dari kasus ini, Hoegeng pun dipensiunkan sebagai Kapolri oleh Soeharto. Beberapa pihak menilai Hoegeng sengaja dipensiunkan untuk menutup kasus ini. Hoegeng pun dipensiunkan dini dengan alasan peremajaan. Selepas berhentinya Hoegeng, otomatis para penculik dan pemerkosa pun terlupakan. Hoegeng mengundurkan diri dari Institut Kepolisian di umur 49 tahun. Hingga kini siapa para pemerkosa itu tidak pernah terungkap dengan terang benderang. Kisah Sum Kuning akhirnya difilmkan dengan judul Perawan Desa. Film ini menyabet beberapa penghargaan bergengsi di tanah air. Hoegeng menjabat Kapolri selama 3 tahun. Walaupun singkat, namun ada banyak perubahan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah tata tertib menggunakan helm. Tata tertib ini diciptakan oleh Hoegeng yang sampai sekarang masih berlaku. Semoga keteladanan beliau menjadi salah satu contoh teladan yang harus kita contoh semua. Hoegeng Iman Santoso meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM, Jakarta pada Rabu 14 Juli 2004 pukul 12:30 WIB akibat mengalami stroke, penyumbatan saluran pembuluh jantung, dan pendarahan bagian lambung. Hoegeng adalah salah satu gambaran polisi yang benar namun disingkirkan. Keadilan seakan menjadi sebuah hal yang sensitif di negara ini. Namanya pun diabadikan menjadi salah satu nama di stadion lapangan di kota Pekalongan. Demikianlah sedikit kisah tentang polisi yang jujur dan pemberani bernama Hoegeng. Bila ada salah kata dan informasi yang kurang, silahkan tulis di dalam komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.